Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 40. Ini. Melihat pemandangan ajaib dan ajaib ini, semua orang tercengang, termasuk Li Tianze di Aston Martin, yang matanya kusam dan kosong selama beberapa detik. Dia terbang. Seorang pembalap melihat ke arah Ferrari yang melompat di udara di bawah malam yang gelap di layar, dan bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian matanya berubah menjadi fanatisme. Saya membeli Karma, ini pembalap yang sebenarnya. Tidak, dia adalah raja mobil yang sebenarnya. Banyak pembalap dan penggemar di tempat kejadian menjadi sedikit gila dan berteriak. Tiba-tiba, seluruh gunung Yufeng menjadi mendidih, dan banyak orang memandangi Ferrari dengan ekspresi fanatik dan bersemangat. Oh ye, paman sangat tampan, sangat luar biasa. Long Qianqian melompat kegirangan, tersenyum di seluruh wajahnya. Baik Su Ming dan Yang Hao menunjukkan ketidakpercayaan di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Li Tianze di Aston Martin menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, tertegun. Memanggil. Tepat ketika Daniel Bastian mengendalikan Ferrari untuk melompat sejauh 10 meter dan mendarat di lintasan, di malam yang gelap, suara menusuk yang tajam menyapu udara. Mata Daniel Bastian membeku sesaat, dan cahaya dingin yang menakutkan keluar dari matanya, dan dia secara naluriah memiringkan kepalanya ke belakang, sebuah panah tajam dengan panjang sekitar 3 cm menembus jendela Ferrari dan menembak masuk. Mengelak ini tepat waktu, jika tidak, panah tajam akan melewati kepala Daniel Bastian. Dalam waktu kurang dari 1/10 detik, panah tajam lainnya melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Daniel Bastian tiba-tiba menginjak pedal gas, dan mobil itu melaju keluar, menghindari panah tajam itu. Pada saat yang sama, mata Daniel Bastian bersinar dengan sedikit cahaya biru, dan matanya yang tembus pandang terbuka, dan dia menyapu ke arah panah yang tajam, dan melihat sosok berjongkok di puncak gunung yang berlawanan, memegang panah yang dimodifikasi. Di tangannya, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Daniel Bastian. Ferrari kembali meledak dengan kecepatan batas, dan panah-panah ditembakkan terus-menerus, mengenai badan mobil, lubang ditembakkan dari badan mobil keras Ferrari. Memanggil. Panah tajam lainnya ditembakkan di malam yang gelap, kali ini mata Daniel Bastian menyipit, dan dia mengayunkan tangan kanannya seperti kilat, dan bahkan meraih badan panah dengan satu tangan, lalu menembak ke arah panah tajam itu tanpa melihatnya. Arah datangnya terlempar keluar. Panah tajam itu sepertinya penuh kekuatan di tangan Daniel Bastian, dan itu datang melalui udara, dan menembak ke arah pria bermata satu di pohon besar di sebelahnya. Pria bermata satu itu memandang ke pihak lain dan menembakkan panah tajam sejauh ini dengan tangannya, dan itu sangat tepat, wajahnya terlihat sangat jelek. Pada saat ini, Daniel Bastian mencibir di sudut mulutnya, dan mengendarai mobil ke puncak gunung, dan kemudian kembali, dalam perjalanan kembali, dia melihat Li Tianze dari Aston Martin, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Li Tianze memiliki senyum pahit di wajahnya, dan ekspresinya tiba-tiba terlihat sangat tertekan. 20 menit kemudian, Ferrari Daniel Bastian akhirnya kembali ke kaki gunung, pintunya terbuka, dan Daniel Bastian keluar dengan wajah tampan. Tepuk tangan. Kemudian tepuk tangan meriah terdengar tiba-tiba, dan orang-orang yang hadir bertepuk tangan satu demi satu menyaksikan Daniel Bastian, mata mereka menunjukkan kegembiraan yang fanatik, memandang Daniel Bastian seperti melihat seorang idola, dan mereka semua terlihat sangat bersemangat. Saat ini, Daniel Bastian secara resmi menggantikan gelar Raja Mobil Li Tianze, dan menjadi generasi baru Raja Mobil di hati kelompok penggemar balap mereka. Pria tampan, bisakah kamu menandatangani denganku? Seorang gadis muda, cantik dan seksi bergegas ke Daniel Bastian, mengambil pulpen, merobek mantelnya, menunjuk ke beranya dan berkata, jelas Daniel Bastian ingin menandatanganinya. Melihat pemandangan ini, Daniel Bastian sedikit terkejut, dia tidak menyangka gadis ini begitu berani, dan kemudian lebih banyak orang bergegas untuk meminta Daniel Bastian untuk menandatangani, dan langsung mengelilinginya.
Saudara Suming dan Su Yuan di kejauhan memiliki wajah yang sangat jelek, sedangkan Yang Hao, matanya sedikit menyitit dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. 10 menit kemudian, Li Tianze mengendarai Aston Martin kembali ke sini. Ketika dia keluar dan melihat semua penggemar yang mengaguminya berkerumun di sekitar Daniel Bastian, dia tiba-tiba menjadi sangat kecewa, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya semangatnya menjadi dekaden. Pada saat ini, Daniel Bastian mendorong semua kerumunan, berjalan perlahan di depan Li Tianze, dan berkata dengan tenang, "Bagaimana? Aku kalah?" Li Tianze berkata dengan kepala tertunduk. "Kalau begitu mobil ini milikku sekarang." Daniel Bastian menepuk Aston Martin dan tersenyum. Li Tianze melirik mobil sport kesayangannya dengan tatapan enggan di matanya, dan akhirnya melemparkan kunci ke Daniel Bastian. "Tuan Dani, selamat!" Mo Shumei berjalan perlahan ke sisi Daniel Bastian, dengan senyum menawan di bibirnya. "Aku tidak tahu di mana Tuan Dani akan makan malam ini." Mo Shumei menatap Daniel Bastian dan berkata dengan tenang. "Ini?" Daniel Bastian ragu-ragu. "Kamu tidak bisa pergi ke sana, Paman, saudara ipar, tidak akan pergi makan denganmu." Long Qianqian dan Ya Xieti tiba-tiba muncul, masing-masing memegang lengan Daniel Bastian, menatap Mo Shumei dengan ekspresi waspada. "Itu, saya minta maaf," kata Daniel Bastian tanpa sadar. "Tidak apa-apa, kita punya waktu nanti, kita bisa makan lagi." Mo Shumei tersenyum manis, memancarkan gaya, berbalik, masuk ke Maseratinya dan pergi. "Oke, aku sudah pergi, kamu bisa melepaskanku." Daniel Bastian menatap kedua gadis itu dan berkata, "Paman, kami di sini untuk membantumu." Bahwa Mo Shumei bukan wanita yang baik, kamu tidak bisa terlalu dekat dengannya, jika tidak kamu akan menjadi tangseng, dan tidak akan ada sampah yang tersisa setelah dimakan oleh tulang lainnya. Long Qianqian dia melengkungkan bibirnya dan berkata, "Itu benar, Mo Shumei dijuluki ular yang cantik. Pria manapun yang terlalu dekat dengannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik, dan menurutmu wanita ini tidak cantik di luar, tetapi dia memiliki hati seperti ular di dalam." Ya Xieti mengangguk. "Apakah ini sangat menakutkan?" Daniel Bastian tidak menganggapnya serius, tetapi dia memiliki sedikit ketertarikan pada wanita ini di dalam hatinya. Pada saat ini, Long Qianqian melihat Su Yuan dan berkata langsung, "Su Yuan, kamu telah kalah sekarang, jangan muncul di hadapanku lagi di masa depan, aku akan mengganggu melihatmu." Mendengarkan kata-kata Long Qianqian, wajah Su Yuan menjadi pucat. Sangat jelek, dengan tatapan suram di matanya, dia menatap Daniel Bastian dengan dingin, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. "Tuan muda yang, tunangan Rizkayeti ini sepertinya tidak mudah untuk dihadapi, kamu harus bekerja keras." Suming memalingkan matanya dan menatap Yang Hao. Bab 41 Pertempuran sengit dengan satu mata. Sangat sulit untuk dihadapi, tetapi Tianhai adalah wilayah kita hari ini, bahkan jika dia adalah naga, dia harus dikendalikan oleh kita. Dan sekarang, Tuan Muda Su, bukankah kita memiliki musuh yang sama? Mulut Yang Hao penuh main-main melihat Suming sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya memandang Daniel Bastian dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. "Hei, Paman, kamu menabrakkan mobilku seperti ini, kamu harus membayarku untuk satu, mengapa tidak memberiku Aston Martin ini?" Long Qianqian menatap Aston Martin yang keren dengan tatapan dengan ekspresi gembira. "Aku memenangkan mobil ini. Adapun mobilmu, aku mengusir pria yang menyebalkan untukmu, dan kamu ingin aku membayarnya. Sampai jumpa, aku pergi," kata Daniel Bastian, dan langsung naik ke mobil. Mobil sport top terasa sangat berbeda. "Aku juga ingin duduk." Long Qianqian dan Ya Xieti berkata satu demi satu, dan mereka semua masuk ke dalam mobil. "Sampai jumpa, saudara." Daniel Bastian melambai pada Li Tianze, dan Aston Martin menggeram, dan melaju pergi. Li Tianze melihat mobil sport kesayangannya meninggalkannya begitu saja, hatinya dipenuhi amarah, dan dia merasakan penghinaan yang kuat. "Aku pasti akan memenangkannya kembali," kata Li Tianze dengan ekspresi tegas. Aston Martin baru saja berlari kurang dari beberapa kilometer ketika tiba-tiba berhenti. "Mengapa kamu berhenti?"
Long Qianqian dan Chu Yaxi memandang Daniel Bastian dengan rasa ingin tahu. Tetap di dalam mobil dan jangan bergerak, kata Daniel Bastian dengan ringan, membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Keluar! Daniel Bastian melirik ke suatu tempat dalam kegelapan, bersandar di bagian depan mobil, dan berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya. Memanggil. Detik berikutnya, suara menusuk datang dari kegelapan, dan panah tajam yang bersinar dengan cahaya redup ditembakkan langsung ke Daniel Bastian. Kecepatannya sangat cepat sehingga ada embusan angin menderu-deru. Kedua wanita di dalam mobil itu terkejut ketika mereka melihat sebuah anak panah ditembakkan secara tiba-tiba. Mata Daniel Bastian menyipit, dan dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, dan panah tajam yang terbang dengan kecepatan tinggi tersangkut di telapak tangannya. Memanggil! 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 Dalam sekejap mata, 3 anak panah tajam menembus udara, menghadirkan garis panah yang menusuk ke arah Daniel Bastian dalam cinta. Panah tajam di tangan Daniel Bastian tiba-tiba terlempar keluar, dan segera terdengar suara dentang. Kedua panah tajam itu bertabrakan dan jatuh ke tanah satu demi satu. Daniel Bastian meraih 2 panah tajam yang tersisa lagi dan melambaikannya ke arah kegelapan. Keluar! Dentang logam terdengar, dan sesosok hitam melompat keluar, memegang pedang di tangannya, dan menatap Daniel Bastian hanya dengan satu mata, berkedip seperti elang, memancarkan aura pembunuh yang dingin ke seluruh tubuhnya. Panahmu bagus, tapi kecepatannya agak lambat. Daniel Bastian memandang pihak lain dan berkata dengan ringan. Suara mendesing. Cyclops tidak berbicara dengannya, dan menggerakkan tubuhnya, seperti Caetah yang bergegas maju, menebas dengan pedang di tangannya, bilahnya bersinar terang di bawah sinar bulan. Dengan kilasan sosok Daniel Bastian, pedang lawan meleset, diikuti serangkaian serangan. Orang ini tidak memiliki jurus pedang, beberapa di antaranya adalah jurus fatal, dan kekuatannya sangat kuat. Di bawah malam yang gelap, pria bermata satu itu memegang pedang dan meluncurkan gerakan membunuh yang tak terhitung jumlahnya ke arah Daniel Bastian, dan niat membunuh itu menyebar. Namun, gerakan membunuh ini sama sekali tidak berpengaruh pada Daniel Bastian, semuanya dihancurkan olehnya, dan pada saat yang sama dia memukulnya dengan keras. Ledakan! Tinju Dao Feng dan Daniel Bastian hancur bersama, tinju yang terakhir tidak rusak sama sekali, tetapi Dao Feng lawan berbisik pelan, dan celah muncul. Pria bermata satu itu terlempar ke belakang beberapa langkah, dan ekspresinya sedikit bermartabat. Kemudian si bermata satu melirik kedua wanita di dalam mobil, dan 2 anak panah tajam muncul di tangannya, dan mereka menembak ke arah mobil. Bahkan tanpa busur dan panah, kedua anak panah tajam itu masih melesat ke arah kedua wanita di dalam mobil dengan kekuatan dan kecepatan yang kuat. Segera, wajah cantik Long Qianqian dan Yaxi menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka tidak menghindar sama sekali. Kesempatan. Pada saat ini, wajah Daniel Bastian menjadi gelap, kilatan amarah melintas di matanya, dia maju selangkah, dan muncul di depan mobil seperti kilat. Dengan lambaian kedua tangannya, dia langsung meraih 2 anak panah tajam yang ada. Hendak menembus kaca. Segera setelah itu, tubuh bermata satu itu melompat, dan pedang di tangannya menebas Daniel Bastian dengan keras. Engah! Tapi sebelum pedang lawan mendarat di Daniel Bastian, yang terakhir berbalik, dan 2 panah tajam di tangannya dimasukkan ke dadanya dengan aneh, kecepatannya tak terbayangkan. Memegang pedang di satu mata, dia menatap Daniel Bastian dengan mata lebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku tidak ingin membunuh orang, hanya saja kamu telah melanggar garis bawahku. Daniel Bastian memandang dengan acuh tak acuh, dan mata acuh tak acuh itu seperti dewa kematian di neraka. Memiliki perasaan jatuh ke dalam gua es. Celepuk! Detik berikutnya, Cyclops jatuh ke tanah, dan akhirnya dia mati di bawah panahnya sendiri. Kemudian Daniel Bastian membuang mayat bermata satu itu ke samping dan langsung masuk ke dalam mobil. Paman, kamu membunuh seseorang. Long Qianqian dan Yaxi menatap Daniel Bastian dengan wajah pucat. Senyum masa muncul di sudut mulut Daniel Bastian, dan berkata, kamu takut. Kakak ipar, siapa itu?
Jika kamu membunuhnya, akankah sesuatu terjadi? Yashieti memandang Daniel Bastian dengan tatapan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Anggap saja kamu belum melihat semua ini malam ini, kata Daniel Bastian, dan langsung mengemudikan mobil untuk pergi dari sini. Ketika Daniel Bastian mengirim Long Qianqian pergi dan membawa Yashieti kembali ke Begonia Garden Villa, sudah hampir jam 10. Hanya saja mereka berdua baru saja masuk ke villa saat melihat Rizka Yeti duduk diam di sana dengan wajah dingin. Kakak, kamu kembali. Melihat Rizka Yeti duduk di sana, Yashieti terlihat sedikit malu, berjalan sambil tersenyum. Daniel Bastian mengikuti, dan duduk di sofa dengan wajah tenang. Sudah larut, kamu baru saja kembali, apakah kamu pergi ke bar lagi? Rizka Yeti berkata dengan dingin. Tidak, kami pasti tidak pergi ke bar. Kami hanya menonton mobil balap. Kata Yashieti buru-buru. Balapan mobil? Kamu benar-benar tahu cara bermain setiap hari. Rizka Yeti mendengus dingin, dan melirik Daniel Bastian. Ini yang kedua kalinya, jika ada yang ketiga kalinya, kamu bisa pergi dari sini, kakek aku akan bicara tentang itu. Mengerti, masalah besar. Daniel Bastian berkata tidak setuju, dan langsung pergi ke dapur. Kakak ipar, buatkan aku juga, aku lapar. Yashieti berkata dengan cepat, menatap Rizka Yeti. Kakak, apakah kamu sudah makan? Jika belum, minta ipar untuk membuatkan untukmu juga. Kakak ipar berteriak, kapan hubunganmu menjadi begitu baik? Ingat, aku tidak ada hubungannya dengan dia, dan kamu tidak diizinkan memanggilnya saudara ipar lagi. Rizka Yeti menatap Yashieti dan berkata dengan suara berat. Oh, begitu. Rizka Yeti menundukkan kepalanya dan menjulurkan lidahnya. Bab 42 sangat lezat. Segera, Daniel Bastian keluar dengan 3 mangkuk mie daging sapi. Yashieti mencium aromanya dan bergegas. Wow, baunya enak sekali. Sudahkah kamu memakannya? Ayo makan bersama, Daniel Bastian menatap Rizka Yeti dan berkata. Mata Rizka Yeti berkedip, melihat bahwa Yashieti sedang makan dengan nikmat. Dia langsung berjalan ke meja makan dan mulai makan. Melihat kedua saudari itu sedang makan mie, Daniel Bastian tersenyum dan berkata, apakah mie yang saya pesan enak? Ya, kakak ipar, mie kamu benar-benar enak. Yashieti mengangguk berulang kali sambil melahap mie. Mendengarkan kata-kata Yashieti, Daniel Bastian hampir memuntahkan mie yang dia makan. Ini benar-benar enak di bawahku, apakah kamu sudah memakannya? Daniel Bastian menatap Yashieti dengan heran. Tentu saja kamu baik-baik saja, kata Yashieti, tetapi pada akhirnya dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya yang cantik memerah, dan matanya memutih. Daniel Bastian, kakak ipar, kamu benar-benar terlihat. Apa yang kamu bicarakan? Yashieti tersipu dan menundukkan kepalanya untuk terus makan. Daniel Bastian tertawa dan berkata, tidak apa-apa, terus makan mie, dan aku akan sering menyuapinya untukmu di masa depan. Mendengarkan kata-kata ambigu Daniel Bastian, Yashieti kenyang dari dia pemalu, tapi Rizka Yeti ini tidak mendengar implikasinya, dan terus makan, kalau tidak dia akan tahu arti kata-kata Daniel Bastian, dan bertanya-tanya apakah semangkuk mie ini masih bisa dimakan. Setelah makan mie, pekerjaan mencuci piring jatuh pada Daniel Bastian lagi, dan dia menghela nafas dengan sedih. Kaisar Perang yang Agung telah menjadi juru masak rumah di sini. Jika ini menyebar ke dunia bawah tanah barat, itu pasti konyol. Kembali ke kamar, Daniel Bastian duduk bersila di tempat tidur lagi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura misterius. Di atas 9 langit, bintang berkelap-kelip, dan kekuatan aneh bintang mengalir ke tubuh Daniel Bastian, dan mulai meredamnya. Tubuh fisik membuat kulitnya bersinar dengan kilau aneh, dan suara berderak terdengar dari seluruh tubuhnya. Masih terlalu lambat. Dengan kekuatanku saat ini, aku ingin memurnikan tubuhku dengan menyerap kekuatan bintang. Butuh waktu lama untuk membuka titik akupuntur keempat. Jika aku dapat menemukan beberapa batu roh yang mengandung energi spiritual untuk diserap dan dimurnikan, mungkin itu bisa meningkatkan kecepatan. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri dengan mata berbinar. Keesokan harinya, Daniel Bastian bangun pagi.
Tetapi Rizka Yeti tidak melanjutkan yoga hari ini, jadi sulit untuk menghargai pemandangan yang indah. Ketika Rizka Yeti dan Daniel Bastian keluar dari villa bersama-sama dan melihat Aston Martin, ekspresi terkejut melintas di mata Rizka Yeti. Mobil siapa ini? Milikku, cantik kan? Apakah kamu ingin membawa mobil sport top duniaku untuk bekerja? Daniel Bastian berjalan ke mobil sport itu dan menatap Rizka Yeti dengan senyum di wajahnya. Rizka Yeti langsung menuju ke Audi A8, pengemudi dan pengawal Wang Jun membuka pintu belakang, membiarkan Rizka Yeti duduk di dalamnya, lalu dengan cepat masuk ke dalam mobil itu menghilang di depan matanya. Daniel Bastian menunjukkan senyum masam, menantu perempuan ini sangat dingin. Lelaki tua itu tidak tahu mengapa dia menemukan istri seperti itu untuknya, butuh banyak usaha untuk memenangkannya. Ketika Daniel Bastian mengendarai Aston Martin ke perusahaan Yeti, itu langsung menarik banyak perhatian, para penjaga keamanan di gerbang semua memandang Daniel Bastian dengan iri. Berjalan ke perusahaan, sekelompok penjaga keamanan memandang Daniel Bastian dengan hormat. Mata mereka penuh ketakutan. Selamat pagi, kawan, kamu telah bekerja keras. Daniel Bastian memandangi sekelompok penjaga keamanan dan berkata dengan sangat tegas. Ketua, tidak sulit. Sekelompok penjaga keamanan menjawab serempak, membuat Daniel Bastian hampir pingsan. Orang-orang ini benar-benar bekerja sama, tapi apa-apaan kepala ini. Ketika Daniel Bastian datang ke bagian penjualan, dia melihat banyak orang menatap kantor Qiu Yuing. Apa yang kamu lihat? Daniel Bastian berjalan mendekat dan bertanya dengan curiga. Kakak Danei, seseorang mengaku kepada Mener Qiu, kata Fang Xiki. Apa? Pengakuan? Daniel Bastian tertegun dan berkata, siapa? Itu? Ini Wang Meng, kepala Departemen Keamanan, kata Fang Xiki, dan kemudian meludahkan, Wang Meng ini telah mengejar Mener Qiu, tapi manajernya dia tidak pernah setuju. Menteri Keamanan? Ekspresi Daniel Bastian membeku, dan kemudian dia membuka mata perspektifnya dan mengamati. Di kantor itu, Qiu Yuing berdiri di sana sambil mengerutkan kening, menatap Wang Meng yang sedang memegang bunga di depannya. Wang Meng, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku tidak menyukaimu, jangan lakukan ini lagi, kalau tidak aku harus berbicara dengan presiden. Kata Qiu Yuing dengan wajah dingin. Yuing, kamu tahu hatiku untukmu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, cintaku padamu tidak akan berhenti, dan aku pasti akan mengejarmu, kata Wang Meng dengan wajah tegas. KL1K. Pintu kantor dibuka tiba-tiba, sosok Daniel Bastian masuk, dengan senyum tipis di bibirnya. Qiu Yuing dan Wang Meng memandang Ye Luo serempak. Mengapa kamu muncul di sini? Wang Meng melihat ekspresi Daniel Bastian berubah, dan kilatan kebencian melintas jauh di matanya. Kamu bisa muncul di sini, kenapa aku tidak bisa, Yo, dengan bunga? Daniel Bastian berjalan mendekat, melihat bunga di tangan Wang Meng, dan mengambilnya. Terima kasih, aku hanya butuh bunga, dan kamu membawanya kepadaku. Terima kasih banyak, kamu bisa pergi. Daniel Bastian menepuk bahu Wang Meng dan berterima kasih padanya. Kamu. Wang Meng memperhatikan Daniel Bastian mengambil bunganya, dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia merasakan kekuatan besar di pundaknya, kakinya gemetar, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Menteri Wang, mengapa Anda tidak pergi? Anda meninggalkan jabatan Anda tanpa izin selama jam kerja. Hati-hati dan saya akan memberitahu Presiden, kata Daniel Bastian sambil tersenyum. Aku pergi, aku pergi. Ekspresi Wang Meng tenggelam, dan dia berkata dengan cepat, lalu Daniel Bastian melepaskan pihak lain, dan Wang Meng berjalan keluar dengan cepat dengan ekspresi keengganan di matanya. Mener Qiu, ini adalah bunga yang kuberikan padamu. Apakah kamu menyukainya? Wang Meng baru saja keluar, dan saat dia hendak menutup pintu, sebuah kalimat masuk ke telinganya, yang membuatnya merasa seperti paru-parunya akan meledak seketika. Bajingan. Wajah Wang Meng menjadi gelap, dan dia diam-diam mengutuk, matanya penuh amarah, dan dia pergi dengan cepat dengan wajah muram. Dan di kantor, Qiu Yuing menyaksikan Daniel Bastian dengan berani membawa bunga yang baru saja dia ambil dari Wang Meng kepadanya,
Dan bahkan dengan berani mengatakan bahwa dia memberikannya padanya, dan tidak bisa menahan tawa. Kulitmu setebal tembok besar. Qiu Yuing memutar matanya dan menatap Daniel Bastian, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa untuk pria ini.